Alright. Dalam sebulan terakhir, ya Koko Ivan sudah banyak berbicara tentang discipleship atau pemuritan. Karena firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita punya secret calling atau panggilan ilahi yang kudus, ya, sacred calling atau panggilan yang sangat spesial. Yaitu bukan saja menjadi seorang Kristen KTP, bukan jadi Kristen biasa, tetapi kita dipanggil menjadi murid Allah. Amin. We are called to be the student of Christ. Kita dipanggil untuk menjadi murid dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, di akhir dari sesi discipleship ini, Koko mempersembahkan, Koko prepare satu khotbah yang terbaik yang saya bahkan Koko prepare buat hari ini, saya prepare sebulan dari yang lalu. Dan Tuhan bicara dan saya terus-terus buka Alkitab, baca. Koko terus-terus juga baca Alkitab dan Koko prepare ini dari hati. Dan sungguh-sungguh Koko pengen kita sama-sama belajar dan mengerti isi hati Tuhan. Amin. Sebuah judul yang unik yang Koko taruh di sini bukan sebuah kebetulan. Siapa yang pernah bertanya dalam diri saudara, siapa yang pernah bertanya-tanya ini pertanyaan kosong aja ya ketika kita mungkin lagi tidur, lagi mandi, ya lagi melamun. Kenapa saya bisa lahir di 2024? Pernah enggak lagi mandi begitu, kenapa saya lahir di 2024? Atau misalnya, kenapa saya lahir di 1999, kenapa bukan di 1600? Kenapa bukan saya lahir ketika misalnya dulu zaman Roma misalnya. Mungkin, Koko sering kali saya membayangkan, apa rasanya itu ketika tidak ada telepon. Apa rasanya ketika kita, anggaplah contoh ya, HP-nya kita hilang misalnya. Pernah enggak merasa, apa ini rasanya orang di 1600 kalau mau berhubungan pakai surat, harus suratnya diantar pakai kuda, ya, yang suka nonton film drama Korea, drama yang historik seperti itu. Kalau raja mau berhubungan dengan raja yang lain, dia suruh kudanya, dia suruh prajuritnya pergi, antar surat ini. Ya saudara, Koko bayangkan, saya dulu bayangkan kalau kita lagi pacaran, sekarang gampang bilang I love you dari HP. Dulu saya bayangkan kalau mau bilang I love you pakai kuda, saudara. Ya. Di tahun 1200 misalnya kita bilang, misalnya kita mau sampaikan isi cinta kita tulis di batu gitu ya. Di kayu kita tulis I love you. Dan kita tidak tahu kapan dibalas atau tidak, ditolak atau tidak tahu. Ya, karena kita menunggu balasan dari kuda, bisa saya kudanya mati di jalan, akhirnya tidak. Whatever it is, pernah gak saudara bertanya, kenapa saya bisa lahir di tahun 2024? Jawabannya bukan sebuah kebetulan saudara dilahirkan di generasi ini. Tuhan punya rancangan dari setiap kita, kenapa saudara lahir di generasi ini. Saudara punya panggilan yang berbeda dari orang-orang yang dulu, dari orang-orang yang 1000 tahun lalu, 500 tahun yang lalu. Dan yang contoh paling konkret di sini yang Koko bisa sharingkan, Koko bisa ambil dari cerita Musa. Musa adalah seseorang yang sangat hebat yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia pukul Laut Merah, lautnya terbelah, ya. Dan kita baca di Alkitab, orang berjalan di tengah-tengah lautan. Sampai hari ini ada sebuah penelitian bahwa masih ada keretanya orang Romawi di dalam Laut Merah itu ada, buktinya itu ada, benar-benar kereta kudanya itu ada di dalam dasar laut. Seorang Musa juga saking hebatnya dia Alkitab berkata dia berbicara face to face with the Lord. Dia berbicara tatap muka dengan Tuhan. Sampai Tuhan mengirimkan dia 10 perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu. Saya berpikir mungkin Musa berkata, Tuhan, karena saudara perlu mengerti bahwa memimpin orang Israel tidak mudah. Mungkin di zamannya dia berpikir, kenapa saya harus hidup di zaman ini zaman yang paling menyusahkan, betul tidak?
Karena siapa yang sanggup memimpin 1 juta umat Israel keluar dari tanah Mesir? Mungkin dia berpikir seandainya saya hidup di 2024 di zaman kita sekarang, I don't know. Tapi ketika di zaman itu bukan sebuah kebetulan, dia lahir di zaman itu karena dia punya calling. Dia punya panggilan, dia punya tujuan dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian Musa juga adalah seorang pemimpin yang ketika dia berdoa, ketika Israel sudah keluar dari tanah Mesir, saudara perlu tahu bahwa di padang gurun tidak ada rumah seperti sekarang. Mereka harus membuat tenda. Boleh ditampilkan fotonya? Saudara ditampilkan, kalau saudara lihat di sini, mereka harus tidur di tenda. Jadi kalau saudara hari ini tidur di apartemen, masih ada rumah, bersyukurlah saudara, karena dulu orang tidur di tenda. Dan siapakah Musa ini? Saking hebatnya dia, ketika dia berdoa malam hari, Tuhan, aku tidak mau pergi memimpin bangsa ini kalau bukan Engkau bersama dengan aku. Begitu dia doa, tiba-tiba muncul pilar api untuk menuntun mereka dan menghangatkan mereka pada malam hari. Saudara minta, Tuhan, aku mau jodoh, sampai hari ini tidak datang-datang. Saudara minta, Tuhan, kasih saya pacar. Begitu saudara minta, besoknya saudara ditolak sama perempuan. Saking hebatnya Musa, dia berdoa, besoknya Tuhan langsung jawab dengan pilar api dan pilar awan. Tapi Koko mau review sedikit apa yang terjadi dalam hidupnya Musa. Kalau kita lihat hal-hal yang baiknya, hal-hal yang luar biasanya, kayaknya hidupnya Musa ini paling indah, paling luar biasa. He got the Lord on his side. Dia punya Tuhan di sampingnya, tidak ada yang bisa kalahkan dia dan lain segala macam. Sepertinya dia ini orang yang terlalu luar biasa. Tapi di sini the big question, who is Moses? Siapa itu Musa? Kalau kita tidak lihat dari cerita-cerita hebatnya, kita flashback sedikit dari kehidupan awal-awalnya. Musa, di sini Koko tulis, adalah seorang pembunuh sebenarnya. Seberapa dari saudara tahu kalau Musa adalah seorang pembunuh? Kalau saudara tidak tahu, Koko ceritakan sedikit. Di Keluaran 22 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat yang ke-12 dikatakan, ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Saudara, ketika kita lihat apa yang dia sudah, apa kehebatannya, dan ketika kita lihat masa lalunya, kok kayaknya tidak sinkron. Tidak mencerminkan masa depannya, karena yang paling pertama, Musa adalah seorang pembunuh. Saudara harus bersyukur, ada satu poin yang Tuhan taruh dalam hatinya. Kok saudara harus bersyukur kalau misalnya kemarin saudara masih berbuat dosa, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, saudara masih berbuat dosa. Dan Tuhan masih pakai, Tuhan masih tuntun, saudara masih bisa punya rumah, saudara masih bisa punya orang tua. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Dia mencintai kita walaupun kita berdosa. Amin. Begitu juga dengan Musa. Apakah Tuhan langsung meninggalkan Musa ketika dia membunuh orang? Tidak. Kabar baiknya Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Kabar baiknya Dia tidak memperhitungkan kesalahanmu yang dulu. Yang dilihat apa? Hatimu mau berubah atau tidak. Amin. Kalau saudara terus melakukan kesalahan dengan pikiran, kadang kan ada orang seperti ini. Suatu kali saya ingat sekali, waktu Koko kelas 7, dari kelas 7 Koko sudah menjadi anak seorang pendeta. Dan seorang teman kelas Koko datang tanya Koko, bagaimana sih Ivan, bagaimana sih syaratnya masuk surga? Dan kemudian saya bilang, iya kalau kau bertobat, saya ingat sekali waktu itu di kelas menggambar bahkan, enggak tahu ini orang pikirannya lagi di mana. Dia tanya ke saya, bagaimana caranya masuk surga? Kalau kau bertobat,
mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kau bisa masuk surga. Oh begitu. Saya nggak tahu pikiran dari mana ini dia bisa pikirkan. Kalau begitu dia bilang, contoh nah, dia bilang sama, contoh Ivan nah. Anggaplah tiba-tiba saya mau ditabrak. Terus dia bilang, saya bertobat, amin, saya masuk surga. Maksudnya, saudara paham ya, maksudnya ada orang bisa mengakali kebaikan Tuhan sedemikian rupa. Tiba-tiba dia lagi sakit katanya, dia bilang sama saya, atau kalau saya lagi sakit, saya bilang, Tuhan aku mau bertobat ya, saya sudah lakukan salah, minta maaf ya, saya terima kau jadi Tuhan yang Juru Selamat, kemudian oke, bye-bye. Gitu. Saya masuk surga enggak? Dan di titik itu saya tidak bisa kasih jawaban karena Koko sendiri tidak meyakini bahwa ada orang yang bisa meng-outsmart atau mengakali Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan itu bukan untuk diakali. Makanya Koko bilang, meskipun dia tidak memandang masa lalu kita, tapi kalau kita punya hati yang mau bertobat, dia selalu buka tangan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita mempermainkan dia, mempermainkan Roh Kudus, menghina Roh Kudus, tidak ada apapun yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Kalau kita menghina Tuhan, menghina Roh Kudus, mempermainkan dia, seolah-olah kita lebih pintar. Makanya penting sekali untuk kita punya rasa kesadaran. Seperti Musa. Ketika dia tahu dia seorang pembunuh, apa yang terjadi? Kadang-kadang ketika saudara berbuat dosa, kira-kira apa yang terjadi? Saudara jauh dari Tuhan. Tujuan dosa yang paling utama yaitu bukan membuat saudara mati, tidak. Itu membuat saudara terhilang dari Tuhan. Saudara mau jujur sama Koko tidak? Kalau misalnya kita habis berbuat dosa, anggaplah kita habis nonton film porno misalnya. Atau misalnya kita habis mencuri. Atau misalnya kita habis marah. Atau segala macam dosa, apapun lah itu. Kita habis membunuh. Percayalah kita jadi gak kepengen ke gereja, betul enggak? Jangankan ke gereja, kita jadi gak kepengen berdoa. Jangankan berdoa, kita bahkan gak mau lihat Alkitab. Kita berkata, sudah saya gak mau. Right? Itu yang terjadi pada Musa. Ketika dia membunuh, dia kabur, dia lari ke rumah di Midian, ke rumah mertuanya. Dia lari sejauh-jauhnya, dia lari dari panggilannya karena meskipun dia tahu dia mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel, tapi dia lari. Jadi saudara gak usah khawatir kalau misalnya saudara melakukan dosa, saudara bisa belajar dari Musa, dia lari tetapi yang terjadi adalah dia kembali. Yang banyak orang lari dan tidak kembali. Banyak terjadi ketika dia jatuh, dia tidak bangkit kembali. Dia jatuh tergeletak dan tidak kembali lagi kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Musa? Musa adalah orang yang pernah menolak Tuhan. Selain dia pembunuh, dia pernah menolak panggilan Tuhan. Keluaran 4 ayat 10 dikatakan seperti ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kalau saudara baca kemudian ada lagi satu kali lagi dia tolak Tuhan. Artinya apa saudara? Berapa kali Tuhan kasih kesempatan kepada saudara untuk bangkit kembali, Kadang bahkan kita menolak tangan Tuhan untuk mengangkat kita. Beberapa kali saudara mungkin berbuat dosa, saudara bertobat, saudara mau pelayanan, tiba-tiba saudara jatuh kembali ke dalam dosa. Tiba-tiba saudara bertobat kembali dan saudara jatuh kembali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu sama seperti kita menolak panggilan Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku ini gak layak. Seperti Musa berkata, Tuhan bibirku ini gak pandai bicara. Bagaimana caranya saya mau memimpin bangsa Israel yang 1 juta jiwanya. Padahal aku tidak bisa bicara Tuhan, aku gagap kalau bahasa Indonesianya. Tidak pandai berbicara. Aku berat mulut dan berat lidah. Banyak kali dalam kehidupan ini, ya, saudara sadar atau tidak sadar, saudara menolak Tuhan. Ketika Tuhan kasih saudara pelayanan, saudara tolak. Tidak, saya nggak mau pelayanan, saya masih mau ke clubbing. Berapa kali saudara mungkin diajak untuk ke komsel. Enggak dulu deh kak, saya nggak mau ke komsel, saya mendingan ngerokok dulu sama temanku, ngebir dulu.
Kalau sekarang saking hebatnya entertainment di dunia, ya, mereka menglegalkan kalau saudara secara tidak sadar menglegalkan kalau saudara have sex di luar nikah. Secara tidak sadar saudara dibiasakan untuk menonton orang-orang striptease dan lain segala macam. Saudara sadar dan tidak sadar, it's happening. Ini sedang terjadi. Mungkin kita tidak bisa rasakan di kota seperti Makassar, tapi kita bisa rasakan dengan kental di kota besar seperti Jakarta, Amerika, dan lain segala macam. Bahkan Jepang, Korea, dan lain segala macam. Dan itu secara tidak langsung ditanamkan seperti itu. Disodorkan bahwa oke, tolak aja Tuhan, ngapain, masih ada dunia yang lebih indah. Masih ada dunia yang lebih baik di luar sana daripada Tuhan. Dan saudara harus punya, kalau saudara punya to-do list, artinya apa saja yang saudara mau lakukan, saudara harus punya not to-do list. Artinya apa yang saudara tidak boleh lakukan. Biasanya mendekati tahun baru, ya, siapa yang punya di catatannya, oke, tahun depan saya mau kurus, saya mau ke luar negeri, ya. Tahun depan saya mau punya pacar, dalam tanda kurung harus, ya. Misalnya. Ini tepuk tangan apa ya? Apa yang ditepuk tangankan? Ada lagi misalnya poin yang kedua, harus kaya, dalam tanda kutip, harus apapun caranya ya mencuri, menipu dan lain segala macam. Kadang-kadang kita secara tidak sadar seperti itu, kita membuat to-do list apa yang kita mau lakukan, tapi kita lupa menulis what not to do. Apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini kok belajar bahwa apa yang perlu kita lakukan dengan apa yang jangan kita lakukan itu sama-sama pentingnya. Supaya kita tahu boundaries atau lingkaran apa yang kita tidak boleh langgar, betul tidak? Kalau saudara punya not to do list, saudara taruh dalam hatimu baik-baik. Bahwa oke, aku tidak akan sex before marriage. Begitu ada yang ratakan tanah, saudara langsung pukul tangannya dan saudara lari. Karena saudara tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Amin. Kalau saudara tidak punya boundaries atau lingkaran itu di hidup saudara, saudara akan sering kali jatuh bangun, menolak panggilan Tuhan, menolak suara Tuhan, menolak keintiman dengan Tuhan. Karena saudara tidak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Makanya kok encourage, taruh nilai-nilai, bukan cuma nilai-nilai yang baik, taruh nilai-nilai yang jangan dilakukan. Jangan mencuri misalnya, jangan sex before marriage, jangan ini dan lain segala macam, dan jangan ini dan lain segala. Itu kan membuat saudara berjalan dalam sebuah koridornya Tuhan. Amin. Jadi jangan cuma tulis aku mau menikah, aku mau kurus, aku mau keluar negeri, aku mau punya pacar dan lain segala. No, itu hal yang penting sih, tapi tidak kalah pentingnya hal yang jangan untuk dilakukan. Oke? Kalau saudara gagal kemarin, Koko apa yang terjadi kalau misalnya saya gagal? Saya seperti yang Koko bilang, saya jatuh bangun. Saudara akan terus jatuh bangun kalau saudara tidak berjalan bersama Tuhan. Maka di sini Koko taruh sebuah quotes yang menarik. Koko tulis di sini, try again but this time with God. Coba kembali kali ini di momen ini. Tidak secara kebetulan saudara datang dan saudara dengarkan firman ini. Jangan pakai kekuatanmu tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara khawatir mengenai masa depanmu, mengenai kuliahmu dan lain segala macam. Bolehkah saudara angkat tangan dan saudara berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Kalau saudara dulu misalnya gonta-ganti pacarmu hanya manfaatkan, pacarmu hanya pergunakan engkau, pergunakan mungkin uangmu, pergunakan mungkin dan lain segala status pacaran untuk ciuman dan lain segala macam. Saudara capek dan saudara, bolehkah saudara angkat tangan dan berkata, Tuhan aku serahkan jodohku dalam tanganmu. Jangan pakai kekuatan saudara sendiri. Kalau saudara berkata, Tuhan aku capek, orang tuaku tidak bertobat. Saudara coba ngambek dengan orang tua, saudara sudah coba kasar dengan orang tua. Mungkin saudara marah-marah supaya mereka bertobat. Bolehkah saudara just
Raise up your hands, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan aku gak mau lagi pakai cara-cara duniawi, aku mau pakai caramu. Karena saudara tidak mungkin bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah hidup manusia kecuali Tuhan. Banyak orang berkata, karena di sini anak muda, Koko selalu tekankan, ya, kalau engkau pacaran dan pasanganmu tidak cinta Tuhan, dan seorang perempuan berkata, kok aku yakin sekali, saya yakin sekali, dia akan berubah untuk saya. Ada yang seperti itu bukan? Ada yang bilang ada itu tadi. Saudara mungkin pacaran, saudara sadar betul bahwa cowokmu ini suka minum, suka ngebir, suka ngerokok, suka pergi clubbing. Dan saudara berkata, tidak Koko. Kalau sama saya pasti dia berubah. Saya mau berkata bertobatlah. Hai anak-anak muda, bertobatlah. Kalau kata-katanya Koko Marco berkata berupako. Artinya apa? Saudara jangan enggak usah coba-coba deh. Karena yang sudah melewati aja tidak selesai. Tidak finish. Saudara bayangkan Koko Marco yang dari ujung atas kakinya sampai ujung tangan kepalanya. Ada tato saudara, semua dosa dia sudah lakukan. Saja tidak bisa berubah kalau bukan Tuhan, apalagi saudara. Ceritanya seperti itu. Dan sebuah kebanggaan untuk Koko ceritakan ini karena ternyata kita punya Tuhan yang besar yang bisa mengubahkan manusia. Asalkan saudara mau percaya dan saudara mau berserah-serahkan hidupmu kepada Dia. Amin. Kau tidak bisa mengubah hidupmu sendiri. Kau tidak bisa mengubah masa depanmu sendiri. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa. Maka dari itu Koko tulis ini, try again. But this time with God. Tapi banyak orang berkata bahwa Koko saya bukan Musa. Saya tidak sehebat itu dan lain segala macam. It's okay. Maka dari itu Tuhan Yesus datang di bumi ini. Mengajarkan kita bagaimana sih mengikutnya yang sesungguhnya. Maka itu kenapa di bulan ini, Koko terus soundingkan visi, salah satu core vision atau salah satu visi utama dari RPC. Hampir 1,5 bulan, Koko khotbahkan mengenai discipleship. Salah satu visi dari RPC yaitu dimuridkan untuk memuridkan. Karena ketika kita dimuridkan, tidak usah kita seperti Musa. Musa dimuridkan langsung dengan Allah. Yang seperti Koko bilang tadi, berdoa langsung turun api dan lain sebagainya. Tuhan mengintroduce atau memperkenalkan ada sebuah cara yang baru. Yaitu cara di mana ketika saudara mau tinggalkan hidupmu yang lama. Dia berkata ke Simon Petrus, tinggalkan kau punya profesi sebagai nelayan, ikut aku jadi penjala manusia. Tinggalkan hidupmu yang lama. Dengan cara apa? Dimuridkan, discipled, dimuridkan. Kita mengikut Tuhan dengan cara apa? Dimuridkan. Apa yang dimaksud dengan dimuridkan? Dimuridkan itu ketika kita mengikut Yesus seperti orang lain. Seperti Paulus mengikut Yesus. Paulus berkata, ikut aku seperti aku ikut Yesus. Jadi misalnya ketika kalian mengikut Cece Sela. Cece Sela mengikut Koko Ivan. Koko Ivan ikut juga Yesus, Tuhan Yesus. Jadi seperti itulah kita dimuridkan. Bahwa discipleship adalah kita bersama-sama. Tidak ada yang lebih hebat dari satu yang lain. Tidak ada yang lebih pintar dari satu yang lain. Tidak ada yang lebih suci daripada satu yang lain. Kita sama-sama ikut Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih smart. Tidak ada yang lebih hebat pelayanan. No, kita semua dari Koko sampai ke belakang, kita semua adalah murid Tuhan. Tapi kita bersama-sama bergandengan tangan seperti Tuhan dan ke-12 muridnya. Ketika Koko nangkap firman ini yang dari Tuhan. Dan di 2016 Koko memulai pelayanan. Saya nangkap sekali isi hati Tuhan bahwa Tuhan tidak mau kita hanya sebagai jemaat biasa saja. Tuhan tidak mau kita hanya sebagai orang Kristen biasa. Tuhan pengen kita menjadi muridnya. Mungkin talenta kita beda. Mungkin Koko bisa punya talenta berkhotbah. Koko Marco bisa mungkin talenta WL. Cici Sela bisa talenta WL. Ada yang mungkin talentanya
keyboard, ada yang mungkin talentanya asyur, multimedia dan lain segala macam. Ada yang talentanya memasak. Kita mungkin punya talenta yang berbeda, tapi kita punya satu panggilan, yaitu menjadi seorang murid. Kita boleh punya banyak talenta, berbeda-beda talenta, tapi satu panggilan secret, panggilan ilahi kita, yaitu menjadi seorang murid. Dari hari ini sampai seterusnya, sampai kita mati, kita adalah menjadi murid Allah. Dan ketika kau nangkap visi dari Tuhan dari 2016, kau sadar betul bahwa saya tidak mau cuman saya yang bisa khotbah. Saya tidak mau cuman saya yang bisa cuman saya yang diurapi. Saya tidak mau, Koko Ivan tidak mau cuman Koko yang punya bisnis. Koko tidak mau cuman Koko yang selalu di mimbar. No. Tapi saya nangkap isi hati Tuhan bahwa tugasku adalah memuridkan orang-orang sekelilingku. Dan Koko ingat sekali ketika Koko mulai pelayanan 2016. Tidak ada seperti sekarang teman-teman. Tidak ada keyboard, tidak ada drum. Koko ingat sekali Koko memulai pelayanan di depan belasan orang saja. Dengan satu WL dan satu gitar akustik. Tapi Koko nangkap bahwa Koko harus setia dalam perkara kecil sehingga Tuhan bisa berikan perkara yang besar. Di 2017, teman-teman, di 2017. Ini foto yang sangat lama ya, Ko Marco ya. Saudara lihat kalau bandingan Ko Marco dengan sekarang dan yang dulu, my God. Di 2017 apa yang terjadi? Koko menerima sebuah pengumuman bahwa ada conference leadership di Jakarta. Dan saya tidak mau pergi sendiri karena saya tahu bahwa saya harus menjadi berkat bagi orang-orang sekelilingku. Koko tidak mau diberkati sendiri, Koko mau orang-orang di sekelilingku juga diberkati. Akhirnya Koko panggil yang teman-teman ada di atas sampai hari ini. Ya, ada kakak Selmi, kakak Kiki, ya ada kakak Nita, kakak Tian, ada Ko Marco, Cesela, ya. Can we give applause? Boleh tepuk tangan dong. Saudara perlu tahu RPC tidak dibangun dalam satu malam, saudara. Penuh air mata tangisan 2017. Ya, ada kakak Elo, ada Cici Fani, masih kurus ya. Sekarang masih juga kurus, tapi sudah beranak satu. Ya. Saudara, dan saudara perlu tahu di 2017 ketika Koko komitmen untuk menjadi pengikut Tuhan dan Koko komitmen untuk memuridkan orang lain. Harganya tidak mudah. Satu kali pergi di sini di Jakarta, singkat cerita, tiket, uang makan, apartemen, tempat tinggal kurang lebih menguras sekitar 50 juta. Dulu Koko belum punya bisnis seperti sekarang hari ini. Tapi Koko keluar dari uangku sendiri, saya kasih habis rekeningku untuk memuridkan orang lain. Tidak cukup di 2017, di 2018 kami ikut lagi. Setahun sekali, saudara, setahun sekali kami ikut pergi ke Jakarta belajar di JPCC, belajar dari Hillsong, belajar dari Planet Shakers, belajar dari Heart of God Church di Singapura. Kita dengar belajar dari orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang dipakai Tuhan. Itu yang namanya menjadi seorang murid, haus untuk belajar. Koko bayar lagi, Koko Marco bantu, beberapa teman-teman bayar sendiri, tapi yang tidak sanggup Koko bayar lagi keluar dari dompet pribadi. Dan tahun kedua lebih besar lagi biayanya. Bahkan Koko tidak cuman ke Jakarta, kita ke Dufan dan lain segala macam untuk membangun tali persaudaraan. Waktu itu RBC bukan seperti sekarang, saudara. Di sini kita ada 200 orang, dulu cuma belasan orang. Tapi Koko percaya, firman Tuhan berkata ketika engkau setia dalam hal yang kecil, engkau akan kuberikan hal yang besar. Amin, saudara. Dan singkat cerita pada saat itu kita pelayanan 2019, 2020, kemudian dari 2019 sampai 2022 COVID ya, di mana kita semua tahu dilarang beribadah. Hotel ini harus dicek oleh polisi seminggu sekali hanya untuk beribadah dan lain segala macam. Tidak ada ibadah. Tapi ada satu kerinduan api yang paling besar di dalam hatinya Koko. Yaitu saya rindu untuk di generasi ini saya dipanggil tidak secara kebetulan Ivan Gomulia lahir di generasi ini. Untuk apa? Untuk memuridkan anak-anak Tuhan di generasi ini. Dan Koko sampaikan, kita bentuk Koko dengan Koko Charles dengan seluruh leader-leader.
di tempat ini. Kita meetingkan dan Koko sampaikan visinya Koko. Guys, kita enggak cari jemaat. Kita enggak cari jumlah. Itu yang Koko katakan paling pertama. Saya enggak peduli. Misalnya RPC cuma 50 orang tapi mereka adalah murid-murid yang setia. Daripada kita punya jemaat puluhan ribu tapi mereka hanya orang-orang yang datang hari Minggu, datang hari Jumat, kemudian pulang minum bir, merokok, seks bebas dan lain-lain. Kok tidak mau? Saya katakan seperti itu. Ayo kita bangun satu visi di mana kita dimuridkan untuk memuridkan. Menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Kemudian di pelayanan, Koko ingat sekali 2023 artinya kita bikin RPC yang baru seperti hari ini. Koko mau berikan satu contoh discipleship. Ketika kakak Sela sudah dimuridkan oleh Koko misalnya. 2017 Koko sudah bawa dia ke Jakarta. 2018 Koko sudah bawa dia ke Jakarta. Setiap kali WL Koko kasih masukan. 7 tahun Koko muridkan kakak Sela. Dan I said to her, di 2023 Sela ini saatnya kau menjadi seorang pemimpin. Dan dia setia, dia memuridkan pada 2023 dia memuridkan 15 orang. Ini awal banget. Dimulainya HOG Shine. Saudara harus tahu, kakak Sela yang awal-awalnya pelayanan, itu tidak langsung seperti sekarang. Dia memuridkan dari setia, dari 15 orang. Tapi hari ini, kemarin minggu lalu, kita bisa lihat HOG Shine, kakak Sela sudah memuridkan 62 orang. 3 leaders dan 3 co-leaders. Bisa kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan? Bukan sebuah perjalanan yang mudah, saudara. Bukan sebuah perjalanan yang mudah. Tapi ketika kau pegang visi ini, guys, kita nggak mau cari jemaat. Kalau mau cari jemaat, kasih aja makanan setiap minggu pasti datang. Tapi enggak, kita mau cari orang-orang yang radikal dengan Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa leader-leader semua di tempat ini, semua pemimpin-pemimpin di tempat ini, semua pelayan-pelayan ini tidak ada yang Koko bayar satupun. Mereka semua adalah volunteer. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan itu yang Koko mau sampaikan buat semua kita. Bahwa kita dipanggil bukan cuma datang hari Minggu, hari Jumat. Tidak. Kita dipanggil untuk menjadi seorang murid. Dan saudara, jangan berkata, ini tuh cuma Koko Ivan, itu cuma kakak Sela, itu cuma Koko Marco. No, itu panggilan setiap saya dan saudara. Ketika mungkin 2017 kakak Sela masih menjadi seorang murid. Koko tidak pernah khawatir akan masa depannya. Karena Koko tahu suatu saat dia akan menjadi leader yang hebat. Koko tidak pernah khawatir apa yang terjadi ke depannya. Karena Koko tahu ketika Koko memuridkan dengan hati, dengan benar. Dia akan memuridkan anak-anaknya juga dengan hati, dengan benar. Bahkan sekarang kita bisa lihat. Ya, kalau di sini boleh next setelah ini. Ya inilah apa hasil dari pemuridan. Bahkan murid-murid yang 3 orang yang kakak Sela muridkan. Sekarang memuridkan lagi new leaders. Sekarang yang new leaders sedang mempersiapkan lagi leader-leader yang baru selanjutnya. Dan ini akan turun terus. Sampai generasi ke generasi, inilah yang Tuhan katakan. Yang Tuhan mau kita lakukan. Dia tidak mau cuma panggil 1-2 orang, tidak. Dia mau panggil satu generasi kita. Amin. Dan Tuhan sedang, seperti Koko sedang mempersiapkan kakak Sela. Kakak Sela mempersiapkan 3 leadernya. 3 leadernya mempersiapkan 3 leadernya. Nanti 3 leadernya akan mempersiapkan leader berikutnya. Dan saudara dipanggil Tuhan hari ini. Tidak secara kebetulan, ingat judulnya Koko, tidak secara kebetulan saudara ada di generasi ini. Dipanggil untuk menjadi murid dan untuk memuridkan orang lain. Siapa yang saya mau muridkan kau? Sesimpel hidup benar, orang lain lihat hidupmu, diberkati. Dia akan ke gereja sendiri, dia akan cari Tuhan sendiri. Amin. Kalau orang lain lihat hidup saudara, setiap hari Jumat ke clubbing, setiap hari Jumat misalnya pergi merokok. Ataukah saudara mau dilihat orang, setiap kali lihat orang lihat bahwa oh inilah anak Tuhan. Oh ini orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Oh ini orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Saudara muridkan dirimu sendiri dari yang paling awal dulu. Dan kita bisa lihat di sini fotonya Koko Marco yang kedua. Bagi setiap saudara yang mau melayani,
Saudara, guys, ini Koko Marco 2017 bukan langsung jadi WL. Tapi dimulai dari menjadi seorang singer. Itulah indahnya ketika saudara dimuridkan, saudara dapat kesempatan untuk melayani. Amin. Ketika saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan, leader-leader kakak-kakak Koko Charles akan lihat orang-orang yang punya hati buat Tuhan. Dan tidak semua kita dalam satu malam bisa langsung jadi hebat, tidak. Tidak ada proses yang gampang dan mudah, tidak ada. Kalau saudara mau proses yang gampang dan mudah, Indomie saudara. Junk food jadinya, ya. Kemarin junk food itu buruk, saudara. Kalau saudara perlu tahu, kemarin Koko dan Cece lapar sekali jam 9 malam makan Indomie, satu orang satu setengah. Selesai makan Indomie langsung sakit kepala, sakit perut, saudara. Jadi saudara tidak mau proses yang cepat karena proses yang cepat itu adalah junk food. Tapi kalau saudara masak, misalnya daging, butuh 2 jam, 3 jam, masak sayur, dikasih tumbuh lagi dulu sayurnya, dan lain segala macam. Perlu proses yang panjang, ketahuilah bahwa proses yang panjang itu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Saudara lebih matang, saudara lebih baik. Dan kita bisa melihat Koko Marco sekarang 2 tahun yang lalu sudah menyelesaikan STH-nya, sarjana teologinya. Dan dia sekarang menjadi worship pastors. Dia menjadi worship pastor, menjadi seorang hamba Tuhan bagi RPC yang memuridkan lagi. Ingat di 2017 dia dimuridkan, 2022, 2023, 2024 sampai seterusnya. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memuridkan orang lagi. Jadi tidak ada yang mudah saudara. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang cepat. Tapi pertanyaannya saudara mau gak coba dengan Tuhan kali ini? Saudara mau gak menjawab panggilan Tuhan kali ini? Atau kalau saudara berkata Tuhan itu bukan buat saya. Kalau saudara masih punya hati seperti ini, Koko berkata, ayo bertobat sungguh-sungguh, serahkan hidupmu sama Tuhan. Saudara tidak secara kebetulan datang di RPC. Di sini kita sangat appreciate saudara. Kita pengen melihat saudara baik, kita pengen melihat saudara sukses. Koko Marco dengan Cece Fani tidak henti-hentinya saya berikan kesaksian. Dulu mereka pacaran naik motor, sekarang punya mobil HR-V. Setiap kali dia bikin bisnis, Koko dengan Koko Charles selalu support. Di sini kita mau melihat kalian sukses. Di sini kita mau melihat kalian menjadi orang yang baik. Di sini kita mau melihat kalian lulus, dapat pekerjaan yang baik. Tidak secara kebetulan saudara datang di RPC. Mungkin Tuhan punya panggilan yang khusus bagi setiap saya dan saudara. Pertanyaannya, maukah saudara menjawab panggilan tersebut? Dan Koko mau berkata, jangan keraskan hatimu. 1 quotes of the day terakhir dan Koko akan selesai. Koko tulis di sini, if God gives you a second chance, don't think, just do it. Amin. Kalau hari ini Tuhan panggil saudara dan Tuhan mengetuk pintu hatimu, tidak usah terlalu banyak berpikir panjang. Don't think, just do it. Lakukan saja. Serahkan saja hidupmu kepada Tuhan. Panggil namanya. Serahkan saja hidupmu. Koko saya nggak tahu nanti harus gimana dan lain segala macam. Tidak usah berpikir sepanjang itu. Serahkan aja hidupmu kepada Tuhan. Dan dia akan tuntun setiap langkah hidupmu. Dia akan tuntun setiap langkah saudara. Bagi saudara yang rindu untuk pelayanan. Bagi saudara yang rindu untuk bertobat, untuk dimuridkan. Jangan ragu. Datang ke Komsel, datang ke HOG. Koko yakin dan percaya kakak-kakak leader-leader di tempat ini. Mempersiapkan waktu tenaga mereka untuk kalian. Amin saudara. Dan Koko rindu satu hal. Kita bukan menjadi Kristen yang biasa. Kita bukan menjadi orang yang cuma datang hari Jumat, hari Minggu. No. Koko Ivan pribadi rindu ketika kita menjadi murid Tuhan. Yang setia, yang takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Amin. Bolehkah kita bangkit berdiri?